Kenapa manusia selalu salah di mata orang? Manusia sering salah di mata orang bukan karena dia jahat, bukan karena dia gagal, bukan karena dia bodoh, tapi karena mata manusia sering melihat luka, bukan melihat isi hati. Ada orang diam, dibilang sombong. Ada orang banyak bicara, dibilang cari perhatian. Ada orang bekerja keras, dibilang ambisius. Ada orang istirahat sebentar, dibilang malas. Seolah apapun yang kita lakukan selalu ada salahnya di mata seseorang. Dan inilah yang diam-diam menghancurkan banyak orang. Mereka kehilangan percaya diri hanya karena terlalu sibuk memperbaiki pandangan orang lain. Padahal kita tidak hidup di kepala mereka. Kita hidup di hidup kita sendiri. Pernahkah kamu merasa begini? Kamu berusaha baik, tapi tetap disalahpahami. Kamu menolong, tapi dibilang ada maunya. Kamu diam demi menghindari konflik, tapi dianggap lemah. Kamu bicara jujur, tapi disebut kasar. Lama-lama kamu capek, mulai bertanya, apa aku memang seburuk itu? Apa aku selalu salah? Kenapa orang gampang sekali menilai? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Karena manusia menilai dari sudut pandangnya, bukan dari kebenaran utuh. Kenapa manusia selalu salah di mata orang? 1. Orang melihatmu lewat filter pengalaman mereka. Psikologi menjelaskan, manusia menilai berdasarkan pengalaman masa lalu, trauma, dan prasangka. Kalau seseorang pernah dikhianati, dia mudah curiga. Kalau seseorang pernah diremehkan, dia sensitif. Kalau seseorang iri, keberhasilanmu terasa mengganggu. Artinya, kadang yang mereka nilai bukan kamu, tapi luka mereka sendiri. Jadi kalau kamu dibenci tanpa alasan, belum tentu masalahnya kamu. 2. Manusia hanya melihat potongan cerita. Mereka lihat satu kesalahan, lalu mengira tahu seluruh hidupmu. Mereka lihat satu emosi, lalu menyimpulkan karaktermu. Mereka lihat satu kegagalan, lalu menyebutmu pecundang. Padahal hidupmu jauh lebih luas dari satu momen buruk. Jangan izinkan satu opini orang menjadi identitasmu. 3. Banyak orang menilai untuk menutupi kekurangan sendiri. Ini kenyataan pahit. Kadang orang merendahkanmu karena mereka takut merasa kecil. Kadang orang mengkritikmu karena mereka tidak berani melakukan apa yang kamu lakukan. Kadang orang menertawakanmu karena mereka iri dengan keberanianmu. Orang yang damai jarang sibuk menjatuhkan orang lain. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Di mata manusia kamu bisa salah terus, tapi di mata Tuhan yang dilihat bukan pencitraan. Yang dilihat niatmu, perjuanganmu, air mata yang tidak dilihat siapapun, usaha yang tidak diapresiasi siapapun, perubahan kecil yang kamu paksa setiap hari. Manusia menilai penampilan, Tuhan menilai hati. Manusia bisa salah paham, Tuhan tidak pernah salah membaca isi jiwa. Jadi kalau hari ini kamu lelah karena dinilai orang, ingat ini. Pendapat manusia berubah-ubah. Nilai dirimu di hadapan Tuhan tidak ditentukan komentar mereka. Kesalahan terbesar banyak orang. Mereka menjadikan manusia sebagai hakim utama hidupnya. Kalau dipuji, bahagia. Kalau dicibir, hancur. Kalau diterima, percaya diri. Kalau ditolak, merasa tak berharga. Ini berbahaya, karena hidupmu jadi remote control dan tombolnya dipegang orang lain. Solusi agar lebih baik lagi. 1. Berhenti mengejar disukai semua orang. Ini mustahil. Bahkan orang terbaik pun dibenci. Tokoh besar dihina. Orang tulus difitnah. Kalau kamu menunggu semua orang suka, kamu tak akan pernah bergerak. Lebih baik jadi diri sendiri dan berguna daripada palsu demi diterima. 2. Bangun harga diri dari dalam. Jangan tanya dunia, aku berharga nggak? Tanya dirimu. Apakah aku jujur? Apakah aku terus belajar? Apakah aku bertumbuh? Apakah aku berusaha jadi lebih baik? Kalau iya, kamu sedang berada di jalan yang benar. 3. Belajar bicara tegas. Kadang kita disalahkan karena terlalu diam. Berani bilang, saya tidak seperti itu, saya tidak setuju, saya juga punya batas, saya layak dihormati. Komunikasi tegas bukan kasar, itu bentuk menghargai diri sendiri. 4. Fokus pada orang yang mengerti, bukan yang membenci. Jangan habiskan energi menjelaskan diri ke semua orang. Ada orang yang memang ingin salah paham, ada orang yang memang menikmati menilai buruk. Biarkan, fokuslah pada orang yang tulus mengenalmu. Satu orang tulus lebih berharga dari 1000 penonton palsu. 5. Perbaiki diri, bukan membuktikan diri. Ini penting. Jangan hidup untuk membungkamkan haters. Hiduplah untuk menjadi versi terbaik dirimu. Karena ketika kamu terus bertumbuh, suara negatif akan kalah oleh hasil nyata.
Jika kamu pernah diremehkan, mungkin itu latihan mental. Jika kamu pernah difitnah, mungkin itu latihan sabar. Jika kamu pernah ditolak, mungkin itu arahan agar menuju tempat yang tepat. Kadang rasa sakit bukan hukuman, kadang itu pembentukan. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Kamu tidak harus membela diri di setiap hinaan. Kamu tidak harus diterima semua orang untuk berharga. Kadang kedewasaan adalah diam lalu naik level. Bayangkan 5 tahun lagi. Orang yang dulu meragukanmu melihat perubahanmu. Orang yang dulu menertawakanmu diam melihat hasilmu. Orang yang dulu meninggalkanmu menyesal kehilanganmu. Semua itu bisa terjadi kalau hari ini kamu berhenti fokus pada penilaian mereka. Pesan paling dalam, jika hari ini kamu salah di mata manusia, jangan buru-buru berasa gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di tengah proses yang belum selesai. Orang menilai bab 2, padahal Tuhan sedang menulis bab 20. Jangan menyerah di halaman buruk. Penutup nendang, biarkan orang bicara, biarkan mereka menilai, biarkan mereka salah paham. Tugasmu bukan mengkontrol mulut mereka, tugasmu adalah mengkontrol arah hidupmu. Naik level diam-diam, sembuh diam-diam, belajar diam-diam, sukses diam-diam. Lalu suatu hari, hidupmulah yang akan berbicara paling keras. Dan saat itu terjadi, kamu sadar, ternyata salah di mata manusia bukan akhir segalanya. Kadang, itu awal kebangkitan yang luar biasa. Smart Selling Warung. Capek mikir seharian? Kadang kamu cuma butuh tempat tenang, pancong lumer dan kopi hangat di Pancong Warkop BTW, Kampung Bulu, Tambun Selatan, Bekasi. Bisa pesan online Shopee Food dan GrabFood. Like, komen,